Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materinya kelihatan ya di layar ya. Baik. Kelihatan. Ya, baik. Suaranya juga bagus ya. Kita lanjutkan materi kita yang kemarin ya. Kemarin ada beberapa tentang rukun daripada nikah itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yakni bab 5. Di bab 5 ini tentang walimatul urs ya. Di walimatul urs ini ada beberapa bahasan nanti. Yang pertama makna walimah, lalu nanti ada hukum mengadakan walimah itu sendiri. Lalu nanti waktu penyelenggaraan walimahnya, hukum hadiri walimah itu apa, lalu nanti yang harus diperhatikan dalam pesta walimah itu bagaimana. Begitu pula juga dibahas tentang saat walimatul urs itu haruskah tamu itu nanti dipisah antara laki-laki dan perempuan, dan yang terakhir nanti kita ada kesimpulan ya. Baik, kita mulai dari yang pertama di sini ya, tentang makna daripada walimatul urs itu sendiri ya. Di antara rangkaian pernikahan adalah walimatul urs, yaitu sebuah jamuan makan yang menghadirkan para undangan di sebuah pernikahan ya. Nah, kata walimah itu juga diambil dari kata al-walamu yang maknanya adalah pertemuan, sebab kedua mempelai melakukan pertemuan di situ. Sedangkan secara istilahnya ya tentu adalah hidangan atau santapan yang disediakan di acara pernikahan itu atau di acara walimatul urs itu sendiri. Ya. Di dalam kamus itu disebutkan bahwa walimah itu adalah makanan pernikahan ya, atau semua makanan yang untuk disantap oleh para undangan itu ya. Itu tentang makna walimah itu sendiri. Nah, sedangkan yang kedua, hukum mengadakan walimatul urs ya, kita lihat hukumnya dalam merayakan pernikahan itu ya, atau mengadakan walimatul urs itu sendiri. Di sini jumhur ulama mengatakan bahwa mengadakan acara pernikahan atau walimatul urs itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Tentu di situ dalam dalilnya dari hadis riwayat Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam aulam ala Safiyata bitamrin ya wa samnin wa aqitin. Dulu ketika Rasulullah SAW itu mengadakan walimatul urs dengan bawa waktu dinikahi salah satu istri beliau yakni Safiyah, dengan hidangan apa? Hidangannya di situ ada kurma, ada minyak, ada aqid ya. Jadi dari Abu Huraidah juga di situ bahwa ketika Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah radhiyallahu taala anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap pernikahan itu harus ada walimahnya. Artinya di situ tuh diharuskan, bukan berarti sampai pada status wajib, tidak. Karena di situ Al-Hafiz Ibnu Hajar ya, mengomentari hadis itu dengan ungkapan la ba'sa bihi. Artinya kalau sekarang nggak dirayakan juga ya nggak masalah gitu, nggak ada walimatul ursnya itu, maksudnya itu tidak ada perayaannya itu nggak masalah gitu ya, karena itu bukan hukumnya wajib. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah waktu penyelenggaraan walimatul urs itu juga harus diperhatikan ya, karena nanti ada batasannya, ada aturannya juga gitu kan, jangan sampai mengganggu waktu orang, waktu sholat dan sebagainya. Tapi tentu kalau kita bicara tentang waktu penyelenggaraannya walimatul urs itu sendiri memang tidak ada batasan tertentu.
untuk melaksanakan walimatul urs. Namun tentu lebih diutamakan untuk menyelenggarakan walimah itu tentunya setelah didukhul istrinya. Tapi sebenarnya tuh nggak semua juga ya. Orang yang mengadakan walimatul urs itu setelah didukhul istrinya gitu. Artinya gini, setelah kedua pengantin ini melakukan ijab qabul gitu kan, sudah sah tuh ya, sudah sah kan, maka setelah sah itu pun secara otomatis sah istrinya ini digauli, sah istrinya didukhul gitu kan ya. Tapi tidak juga ada yang serta merta setelah akad ijab qabul itu selesai gitu kan ya, lalu langsung didukhul gitu, nggak selamanya juga. Cuman di sini lebih utama, artinya dianjurkan mengadakan walimatul ursnya itu setelah didukhul gitu ya. Walaupun memang tidak sebuah kewajiban gitu kan, harus didukhul dulu nih baru walimah gitu, enggak juga lah. Kalau ada yang ijab qabulnya jam 8 ya kan, saya ijab qabulnya jam setengah 8, habis itu acara walimatul ursnya tamah-tamah, kan belum sempat didukhul kan, belum itu, karena masih sibuk dengan tamu dulu gitu. Tapi memang yang lebih utama itu setelah didukhul, artinya setelah akad nikah gitu kan ya, tinggal ketentuan hari ramah tamahnya nih kapan nih gitu. Berarti malamnya kan ya sudah digauli istrinya gitu, maksudnya di situ ya. Lalu selanjutnya pembahasan tentang hukum menghadiri walimah itu sendiri. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri undangan walimatul urs itu sendiri. Ya, sebagian mengatakan wajib fardu ain, ya, sebagian lagi mengatakan fardu kifayah, ya. Tapi yang jelas di sini ya, ikhtilaf ulama. Pendapat jumhur ulama di situ terdiri dari mazhab Maliki, lalu ada mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ya. Mereka sepakat mengatakan bahwa menghadiri undangan perkawinan itu atau walimatul urs itu hukumnya fardu. Cuman di sini nanti akan dipetakan ya, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah ya. Namun kewajiban ini juga tergantung jenis undangannya juga. Kalau undangannya bersifat umum tanpa menyebut nama tertentu, maka tidak ada kewajiban untuk menghadiri. Sebaliknya, kalau undangan itu ditujukan secara pribadi, baik lewat tulisan atau lewat orang yang diutus untuk menyampaikan undangan, maka barulah ada kewajiban untuk menghadiri ya. Kalau kita lihat kata ulama Az-Zarkani dalam kitab syarahnya menyebutkan bahwa tidak termasuk wajib hadir bila teks undangannya sendiri tidak mengikat. Misalnya tertulis dalam undangan apabila Anda berkenan hadir, maka hadir atau tidak ya terserah apakah pihak yang diundang berkenan atau tidak gitu ya. Mungkin teman-teman pernah menemukan teks seperti itu kan, apabila Anda berkenan hadir. Nah, dalilnya di situ dari hadis riwayat Bukhari ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila kamu diundang, idza du'iya ahadukum, apabila kamu diundang ya ilal walimati falyatiha ya. Ketika kamu diundang ke acara pernikahan gitu ya, maka datang. Selain itu juga memang ada hadis lain juga bahwa orang yang tidak menghadiri undangan walimatul urs itu sendiri termasuk ya disebut telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang enggak serta merta juga menjadi hukumnya wajib gitu ya, karena dilihat dulu dari jenis acaranya itu gitu ya. Nah, tapi di situ ada juga yang mengatakan sunnah. Ini pendapat kedua dari para ulama kita tentang hukum menghadiri undangan walimah ini sendiri ya, hukumnya sunnah. Pendapat ini tentu didukung oleh madhab Hanafi dan Syafi'i, artinya tidak wajib ya. Dan salah satu versi pendapat madhab Hambali Ibnu Taimiyah termasuk yang berpendapat bukan wajib tetapi sunnah. Dasar pendapat ini karena menghadiri walimah itu berarti memakan makanan dan harta milik orang lain, dan seseorang tidak diwajibkan untuk mengambil harta orang lain yang tidak diinginkan, sehingga paling tinggi kedudukan hanya sunnah
ya tentang menghadiri walimatul urs ini. Tidak sampai kepada hukum wajib, karena pada hakikatnya menghadiri walimah itu seperti orang menerima pemberian harta, sehingga bila harta itu tidak diterima, ya maka hukumnya boleh-boleh saja, dan bila harta itu diterima, ya hukumnya hanya sebatas ya sunnah saja, begitu kan ya. Jadi hukum menghadiri walimah ini memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, gitu kan ya. Ya tentu di situ pendapat daripada mazhab Maliki, termasuk juga sebagian dari mazhab Syafi'i dan Hambali. Ada juga yang mengatakan sunnah, gitu kan ya. Sunnah juga sebagian pendapat ulama dari kalangan mazhab Syafi'i juga ya. Nah, pendapat yang ketiga juga mengatakan fardu kifayah ya. Kalau fardu kifayah ini kalau sudah ada satu yang mengerjakan gitu, maka gugur kewajiban bagi muslim-muslimah yang lain, itu fardu kifayah ya. Nah, para ulama yang berpendapat seperti ini sebagian juga dari kalangan mazhab Syafi'i ya, dan sebagian juga dari pendapat mazhab Hambali ya. Jadi kalau sebagian orang sudah ada yang menghadiri walimah itu gitu, maka bagi mereka yang tidak menghadirinya itu maka ia tidak terkena dosa gitu, karena sudah ada sebagian yang menghadiri gitu. Itu maksudnya fardu kifayah di situ ya. Artinya ya kesimpulannya fardu kifayah ini berlandaskan kepada esensi dan tujuan walimah itu sendiri, yaitu sebagai media untuk mengumumkan atau iklankan pernikahan. Nah, itu tentang menghadiri hukum menghadiri walimah walimatul urs gitu ya.